Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 10 Mei 2020, maka kita menjawab soal jawab secara live, yang mana soal terdapat di dalam Telegram. Assalamualaikum Ustadz Said, semoga Allah mudahkan pembangunan rumah Ustadz di Pondok Ma'had Muqbil. Amin, jazakallahu khair. Ada pertanyaan dari ahli psikologi yang non-muslim. Katanya, di keyakinan agama Buddha dan Hindu, mereka menyebutkan nyepi dan fasting, yakni puasa, sebagai pendidikan moral dan adab agar menciptakan manusia yang berkepribadian luhur dan wicaksana dan kesatria. Apakah ada di dalam Islam keutamaan puasa menjadikan akhlak menjadi mulia? Mohon jawabannya Ustadz, barakallahu fikum. Kita jawab dengan ilmu Allah Jalla wa'ala dan taufiknya. Maka ketahuilah ya ibadallah, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Dan Allah telah menurunkan ajaran Islam semuanya di Al-Quran. Dan Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka agama Islam diridhoi oleh Allah dan telah diturunkan semua yang terdapat di dalam syariat Islam yang menyebabkan manusia menjadi mulia hidup di dunia dan menjadi jaya raya dan mempunyai sifat-sifat yang luhur. Dan begitu pun permasalahan akhirah, segala yang menuntun dan menunjukkan kepada kebaikan dunia dan hari akhirah, maka telah dijelaskan di dalam agama ini. Maka di dalam agama Islam, dari keutamaan berpuasa, maka di dalam agama Islam pun terdapat banyak pendalilan bahwa asyam yuhadzibul akhlaq, bahwa puasa itu dia menyaring orang yang melaksanakan amal, disaring amal-amalnya yang buruk-buruk akan dihilangkan, sehingga dia akan menjadi orang yang mempunyai akhlak yang luhur, mempunyai budi pekerti yang luhur, dan mempunyai akhlak yang mulia, good manner, orang yang sopan santun, dan disebutkan juga mempunyai akhlak yang mulia, noble or noble morality, akhlak yang mulia. Maka banyak sekali pendalilannya di dalam hadis-hadis, seperti di dalam hadis yang datang dari beberapa sahabat, di antaranya Anil A'rabi, dari sahabat orang Badu, dari sahabat Nabi yang tidak diketahui namanya, di mana dia mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu syahri sabr wa thalathati ayyam min kulli syahr yudhibna waharas sadr." Yang maknanya shaumu syahri sabr, berpuasa sebulan penuh. Yang diinginkan adalah puasa Ramadan, karena puasa Ramadan bulan yang penuh kesabaran. Kesabaran kita menahan hawa nafsu dari makan dan minum dan syahwat kepada istri kita di siang Ramadan. Wa thalathati ayyam, dan juga puasa 3 hari dalam 1 bulan, dinamakan Ayyamul Bid, di hari-hari yang malamnya itu terang benderang, 13, 14, 15. Maka apa faidahnya? Yudhibna waharas sadr,
Maka amalan-amalan puasa ini yudhibna, menghilangkan dari wahras sadr. Didefinisikan oleh para ulama, makna wahras sadr adalah panasnya hati atau penyakit-penyakit hati. Maka di sini poin pendalilannya, bahwa dengan kita berpuasa merupakan terapi dari semua penyakit keburukan hati, dari hasad, iri, dengki, sombong, kibir, dan yang lainnya. Dan juga bisa menjaga dari afatil lisan, menjaga dari lisan kita, agar tidak mudah berbicara tanpa hujjah, tanpa dalil dalam mencela dan melaknat dan sebagainya. Maka hadis ini poin pendalilannya jelas, dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Waqi', haddatsani Qurrah Ibnu Khalid an Yazid ibni Abdullah ibni Sukhair anil A'rabi. Maka hadis ini sanadnya sahih. Maka Al-Busiri di dalam Ithaf Al-Khairah Al-Mahrah pun mengatakan rijaluhu thiqat. Dan berkata Al-Haythami di Majma' Az-Zawaid wa rijalu Ahmad rijalu sahih. Adapun jika dikatakan kepada kita bagaimana sahabat di sini tidak diketahui keadaannya atau tidak diketahui namanya, dia bernama Al-A'rabi, orang Badu dari pedalaman. Kita katakan jahalatu as-sahabi, bahwa an-nau, tidak diketahuinya nama seorang sahabat, la tadur fi hadza as-sanad, tidak mempengaruhi di dalam sanad ini. Kenapa? Karena para sahabat meskipun tidak diketahui dinamakan dengan mubham, seperti ja'a rajulun ila Rasulillah, ataupun an a'rabi, ataupun an imra'ah min ashabi Rasulillah dan sebagainya. Meskipun mereka tidak diketahui nama-namanya dan ta'yin mereka, selama mereka para sahabat, maka telah datang tautsik, pujian dari Allah di Al-Quran, seperti di dalam surat yang ma'ruf, surat Taubah, di mana Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka orang-orang yang sabiqunal awwalun dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah telah ridho atas mereka. Dan begitu pun di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa mereka adalah para sahabat. Bahwa antum para sahabat Allah keluarkan untuk diikuti oleh seluruh manusia, menjadi as-salafus saleh. Dan begitu pun di dalam hadis yang mutawatir, yang mana hadis ini datang dari berbagai sahabat, datang dari banyak sahabat, dari Abi Hurairah, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Imran Ibnu Husain, Abi Barzah, Buraidah, Nu'man Ibnu Bashir, dan Umar Ibnu Al-Khattab, dan yang lainnya, yang mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis ini, khairun nas qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah qarni, yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Maka dari sini kita mengetahui bahwa para sahabat semuanya udul, telah ditautsik oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini tidak butuh lagi kita kepada pentautsikan dari makhluk. Maka jika para sahabat tidak diketahui siapa namanya secara ta'yin, maka hadisnya tetap sahih. Dan begitu pun di riwayat yang lain, an rajulin min ashabin nabi, maka ini pun sama, dari rawi sahabat yang mubham, yang tidak diketahui namanya. Yang lafadznya pun hampir sama. Berkata Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yudhibu wahras sadr saumu thalathati ayyam min kulli syahr.
Maka tidaklah kalian ingin aku kabari tentang amalan yang menyebabkan menghilangkan dan menyaring dari akhlak-akhlak yang buruk, maka melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Maka hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Abdul Razak dari jalan Al-A'mash an Abi Ammar an Amr ibnu Syarahil ataupun ibnu Syarahbil an rajulin min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Namun sayang Al-A'mash yang bernama Sulaiman ibnu Mihran, dia seorang mudallis, walam yusarrih di dalam sanadnya. Maka di dalam hadis yang kedua ini sanadnya ada rawi yang mudallis dan beran'anah sehingga adamul ittisal. Sanad ini bisa dikatakan dhaif, namun bisa naik kepada derajat hasan dengan riwayat Anil A'rabi yang sebelumnya. Dan masih datang dari sahabat yang lain pula, dari Adi ibn Hatim. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr yudhibu biwagri sadr." Bahwa orang yang melaksanakan puasa di antaranya 3 hari dalam 1 bulan, maka akan dihilangkan akhlak-akhlak yang buruk di dalam hatinya, kepanasan hatinya dari akhlak-akhlak yang buruk di dalam hatinya. Maka hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Ukaili di dalam du'afanya. Maka hadis ini hadis yang tidak sahih, di sanadnya dhaif. Maka hadis ini didhaifkan oleh para ulama karena ada Yazid ibnu Adi ibnu Hatim yang meriwayatkan dari bapaknya. Maka Yazid disebutkan oleh para ulama periwayatannya tidak sahih, periwayatannya dhaif. Alhasil dari 3 jalan dari para sahabat ini bisa saling menguatkan, dan bahkan datang yang keempat, datang dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, dan yang rajih ini adalah mauquf, ala adulukum ala ma yudhibu wagrus sadr. Maka tidaklah aku beritahukan kepada kamu apa yang menyebabkan hilangnya panasnya hati, keburukan hati. Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Maka melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Maka riwayat ini riwayat yang mauquf, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Telah datang riwayat yang marfu, namun yang rajih adalah mauquf, seperti disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam ilalnya, yang mana yang mauquf adalah arjah. Maka kita mengetahui sekarang 3 hadis yang marfu dari ucapan Nabi, dari hadis Al-A'rabi, dan juga hadis Adi ibnu Hatim, dan juga hadis rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini kita telah mengetahui pula kedudukan hadisnya, bahwa hadis ini bisa naik kepada sahih li ghairi. Maka setelah kita mengetahui bahwa kedudukan hadis ini sahih li ghairi, maka kita katakan kepada penanya, tentu agama Islam agama yang mulia, yang mana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Hurairah dan yang lainnya yang banyak sahabatnya, ini bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka agama Islam adalah agama yang mulia, karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, maka kaum muslimin
yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya, maka akhlak mereka adalah akhlak-akhlak yang mulia. Kecuali mereka orang-orang yang dari kaum muslimin yang termakan dengan ajaran-ajaran Khawarij, seperti kelompok ISIS, maka mereka menjadi teroris. Akhirnya mereka menyembelih kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin dan mencela amir-amir, pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin, seperti mencela Presiden kita Jokowi hafizahullah di media sosial, ataupun bahkan terang-terangan di depannya dan sebagainya. Maka ini semuanya keluar dari ajaran Islam yang hak. Maka ajaran Islam bukanlah radikal, bukanlah terorisme. Dan ajaran Islam taat kepada waliul amr dan tidak membuat fitnah, membicarakan keburukan waliul amr baik di media sosial ataupun di depan khalayak ramai dan bahkan kudeta. Maka ajaran Islam ajaran yang peace, yang salim, penuh kedamaian. Karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka oleh sebab itu dari keutamaan puasa, asyam yuhadzibul akhlak. Maka puasa itu dia menyaring akhlak yang buruk, kemudian menjadikan pelakunya menjadi orang-orang yang mulia akhlaknya. Maka pendalilannya seperti hadis yang datang dari 3 sahabat ditambah riwayat dari Ali yang mauquf. Juga ada hadis yang muttafaqun alaih, yang mana hadis ini menyebutkan di dalam ucapan Nabi dari Abi Hurairah, asyamu junnah, bahwa puasa itu adalah tameng, sail. Maknanya apa? Tameng itu mencegah dari perbuatan kemungkaran, perbuatan amoralization, moral-moral, adab-adab yang buruk. Karena apa? Karena seseorang yang melaksanakan puasa, dia telah berniat di malam hari untuk berpuasa karena Allah dan menahan lapar dan haus dan kerinduan kepada istrinya di siang Ramadan. Maka di saat secara fitrah yang baik, dia berpuasa dalam keadaan lemas dan menahan lapar dan haus untuk Allah, maka kemudian dia bagaimana akan melaksanakan kemungkaran seperti mencuri motor ataupun membegal ataupun melaksanakan keburukan-keburukan yang zahir ataupun yang batin, maka hati dia yang sahih akan memberontak. Di saat dia akan mencuri akan berteriak, kalau kamu mencuri, kamu apa akan dapat dari puasa kamu kecuali lapar dan haus? Maka jangan rusak dari pahala puasa kamu. Kamu ingin makan dan minum dalam keadaan sia-sia, maka puasa itu junnah. Dan bahkan di hadis setelahnya disebutkan fala yarfuth wala yajhal. Makna fala yarfus dan wala yajhal, janganlah kamu berbicara dengan mencela dan mengumpat kepada saudaranya dengan keburukan. Dan pembedaan di sini yarfuth dengan yajhal sangat baik. Adapun yajhal, dia adalah pencelaan yang kembali kepada akal. Dan ini adalah sebesar-besarnya celaan bagi kebanyakan manusia. Karena kebanyakan manusia sangat marah jika dia dikurangi dari segi akalnya. Seperti orang yang gemuk, kita katakan, wahai gemuk, mungkin dia biasa-biasa saja. Karena tidak berhubungan dengan akalnya. Seperti seorang yang buta, kita katakan, wahai orang yang buta. Apalagi di zaman dulu, para muhaditsin mereka menyebut lakob-lakob yang sesuai dengan keadaan badannya. Seperti tadi rawi al-a'mas. Makna al-a'mas adalah orang yang tidak bisa melihat di malam hari ataupun juling dan sebagainya, ada sesuatu kekurangan dalam pandangannya. Ataupun rajulun yang a'ma, disebutkan a'ma. Ataupun
apa saja, seperti kakinya pincang dinamakan al-a'raj. Seperti para tabi'in yang dinamakan dengan al-a'raj. Alhasil, ucapan-ucapan seperti tadi yang kembali kepada badan dan postur, itu bukan penghinaan. Kebanyakan orang ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka yang menjadi penghinaan adalah akal. Kenapa? Karena seluruh manusia diberikan akal. Adapun ada yang black or white, ada yang hitam legam kulitnya dan ada yang putih, itu biasa saja. Karena itu memang ciptaan Allah. Namun Allah memberikan akal kepada seluruh manusia, kemudian disebutkan dengan akalnya kurang bagaikan hewan, seperti di Arab disebutkan ya himar, adalah jarah yang syadid. Akalku bagaikan keledai, ataupun kalau di Indonesia otak udang, otaknya kecil, dan sebagainya. Maka ini adalah suatu penghinaan yang besar. Maka makna wala yajhal, janganlah kamu menghina, dan spesifik yajhal maknanya menghinakan manusia dari segi akalnya. Seperti wahai pandir, wahai bodoh, wahai orang yang akalnya kurang, bego, bla bla bla. Dan yang kedua, yarfuth. Apa makna yarfuth? Wala yarfuth. Asal dari rafuth adalah ucapan-ucapan di saat kita foreplay, di saat pembukaan dalam berhubungan intim. Maka asalnya kalimat ar-rafuth adalah kalimat ucapan-ucapan saat sedang foreplay, sedang berhubungan intim. Namun maknanya di sini fala yarfuth adalah celaan yang berhubungan dengan hubungan intim. Baik menyebutkan hubungan intim itu sendiri seperti orang-orang kufar, fuck you, ataupun diedit menjadi vip you. Maka ini adalah celaan dari yarfuth. Ataupun bahasa Indonesia dan Arabnya dengan menyebutkan alat kelamin seperti Mr. P ataupun Mrs. V, kita nggak usah misalkan. Yang jelas, ini adalah penghinaan yang berhubungan dengan perbuatan asusila, disebutkan manusia dengan alat kelamin, ataupun bahkan persetubuhan dan sebagainya, seperti PVU tadi. Alhasil, di dalam hadis ini disebutkan asyam junnah. Maka disebutkan dia itu tameng dari perbuatan keburukan, baik ofensif ataupun defensif. Ofensif di mana dia tidak agresor, tidak memulai. Fala yajhal, fala yarfuth. Jangan kamu mulai menjelekkan manusia, menghina manusia, kembali kepada akalnya ataupun dengan permasalahan hubungan badan ataupun alat kelamin dan sebagainya. Ini dari segi ofensif. Kemudian disebutkan wa ini mraun qatalahu aw syatamahu falyakul ini shaimun marratain. Dan jika ada orang yang qatalahu, maknanya memukul, mengajak berkelahi, aw syatamahu atau menghinanya, maka apa jawabannya? Apakah menghina kembali? Tidak. Dikatakan falyakul ini shaimun, maka di sini defensif. Maka lihat ajaran Islam. Di saat berpuasa, maka dia tidak menjadi agresor, dan di saat dia berpuasa juga, dia menjadi defensif, tidak berbalik. Di saat dihina dan diajak kelahi, maka dia pun membalas dengan keburukan, tidak. Tetapi defensif dengan mengatakan cukup dengan aku ini orang yang berpuasa, dan sebagainya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa puasa itu menyebabkan seseorang mempunyai akhlak yang luhur dan mulia dan mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ucapan Nabi as-siyamu junnah, hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dan begitu pun bahkan di ayat Al-Qur'an seperti di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poin pendalilannya la'allakum. Maka la'alla bimakna taraji, diharapkan dengan puasa itu dia menjadi orang yang bertakwa. Maka ini pendalilan di dalam
ayat Al-Quran dan Sunnah bahwa permasalahan puasa dari keutamaannya adalah menjadikan orang yang berpuasa tersebut menjadi mempunyai akhlak yang mulia dan juga menjauhkan dari hati-hatinya keburukan hati seperti hasad, kibr, iri dengki dan sebagainya. Maka minbab tambahan dari keutamaan berpuasa tadi menjadikan manusia mempunyai noble morality, akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu ya ibadallah mempunyai keutamaan di dunia dan di hari akhirat. Adapun di dunia, dari segi dia hidup di dunia yang mana manusia itu adalah social people, makhluk yang bersosial. Maka di mana dia tinggal, dia akan berhubungan dengan manusia yang ada, berekosistem. Maka jika dia berakhlak baik, dia menjadi orang yang baik, maka dia akan diangkat derajatnya menjadi dai, menjadi panutan, menjadi sumber rujukan dalam pemikiran dan ucapan oleh masyarakat yang ada. Maka manusia adalah social people. Sehingga jika dia baik, manusia-manusia pun akan berbuat baik kepadanya. Ini keutamaan di dunia. Dan keutamaan di dunia yang lainnya, maka orang yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai sebab, asbabur rif'ah wa tamkin fil ard. Maka dia telah melaksanakan sebab, akan diangkat derajatnya di dunia oleh Allah, dan dijayakan, dan bahkan dilimpahkan hartanya. Seperti pendalilannya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata di dalam hadis bahwa lafadznya innahu man u'tiya hadzahu minar rifq faqad u'tiya hadzahu min khairin ad-dunya, min khairi ad-dunya wal akhirah, wasilatul arham wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muran ad-diyar wa yazidan fil a'mar. Maka di dalam hadis ini, barang siapa yang Allah berikan mempunyai sifat rifq, kelembutan, dan mempunyai kecintaan untuk silatul arham, wa husnul khuluq, ini poin pendalilan kita, mempunyai good manner, adab sopan santun, dan mempunyai noble morality, akhlak yang mulia, maka dia mempunyai itu semuanya, balasannya ya'murani diyar. Allah akan menjadikan padanya ya'murani diyar. Dia akan mempunyai harta dan akan membangun rumah-rumah yang dia inginkan. Maka barang siapa yang ingin Allah mudahkan pembangunan rumahnya agar mempunyai akhlak yang mulia dan husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga dan yang lainnya, wa yazidan fil a'mar, dan tambahan yang lain Allah berikan umur yang panjang namun yang diberkahi tentunya. Semakin tua, semakin dia berilmu dan tunduk takut kepada Allah bagaikan ilmu padi yang semakin padi itu bulir-bulirnya menguning dan penuh, semakin dia merunduk takut kepada Allah. Maka hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abdus Samad bin Abdul Waris, haddatsana Muhammad bin Mihram ataupun Mihzam an Abdurrahman bin Al-Qasim anil Qasim an Aisyah. Maka di sini semua rijalnya thiqat kecuali Muhammad ibnu Mihzam yang mana dikatakan oleh Ibnu Ma'in laisa bihi ba's. Maka sanad ini menjadi hasan. Maka selain itu, keutamaan dari seseorang yang mempunyai akhlak yang baik juga di hari akhirah dia akan mendapatkan
pahala yang besar. Karena husnul khuluq adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat di dalam timbangannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluq." Maka tidaklah dari suatu amalan yang lebih berat di timbangan min husnil khuluq, dari akhlak-akhlak yang baik. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi, yang mana sanadnya bertumpu kepada Atha al-Khayrani dari Ummi Darda an Abi Darda. Maka di sini Atha al-Khayrani maknanya adalah Atha ibnu Ya'qub. Dan dia telah disikohkan oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Dan bahkan mempunyai mutaba'ah diriwayatkan oleh At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari Abdullah ibnu Muhairiz dari Ummi Darda dari Abi Darda. Dan Abdullah ibnu Muhairiz rawi yang thiqah pula. Maka datang dua jalan dari Ummi Darda meriwayatkan dari Abi Darda. Maka hadis ini hadis yang sahih, bahwa husnul khuluq adalah perkara yang sangat berat di atas timbangan di hari kiamat kelak. Maka ini dari keutamaan kita melaksanakan akhlak yang baik yang kita hasilkan dari puasa. Dan begitupun husnul khuluq tidaklah menyebabkan kepada manusia kecuali kebaikan. Dan dia termasuk dari albir. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas ibn Sam'an, albirru husnul khuluq. Maka husnul khuluq itu dari albir, dari kebaikan. Maka hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Albirru husnul khuluq. Maka jika albir itu husnul khuluq, maka husnul khuluq akan menyebabkan seseorang masuk surga, karena husnul khuluq termasuk dari bir, kebaikan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang muttafaqun alaih tentang albir, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwa sungguhnya as-sidq, selalu berkata benar dan melaksanakan amal yang benar, mengajak kepada albir, termasuk kepada albir, kebaikan. Dan setiap kebaikan akan menyebabkan pelakunya masuk kepada surga. Maka husnul khuluq di riwayat Muslim tadi dari Nawas ibn Sam'an, albirru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu diantaranya adalah husnul khuluq. Maka jika husnul khuluq dari kebaikan, maka di hadis Ibnu Mas'ud, wa innal birra yahdi ilal jannah, maka kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Maka inilah yang bisa kita berikan dari jawaban yang mana kesimpulannya orang yang berpuasa akan menyebabkan dia itu disaring akhlaknya dari keburukan-keburukan sehingga akhlaknya menjadi luhur dan mulia. Maka inilah keutamaan di dalam Islam tentang keutamaan berpuasa. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Dan ini adalah live streaming di channel kami, channel Al-Ustadz Said Al-Bandunji. Maka silahkan bergabung dengan channel kami dan mengikuti kajian-kajian live yang insya Allah nanti akan kita teruskan kajian-kajian live ini dengan pelajaran-pelajaran setelah kita kembali ke pondok kita secara normal dari kajian fikih, akidah, lugatil arabiyah, hadis dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.